Kabupaten Kendal, entah sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah, akan kita konsolidasikan dengan mitra koalisi kita. Demikian juga di Kabupaten Kudus, kemudian di Kabupaten Sukoharjo dan Wonogiri, lanjut di Solo Raya ada Kota Solo dan Sukoharjo. Di Sukoharjo ini tahun 2019 pernah kita orbitkan, namun demikian masih kalah tipis dengan incumbent sekarang, dan insya Allah 2024 akan kita tampilkan lagi untuk berkompetisi, mudah-mudahan bisa berhasil. Kemudian di Temanggung, Kabupaten Temanggung, Banjarnegara dan Kebumen, kemudian di Kabupaten Cilacap, dan terakhir di Kabupaten Brebes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk memantau dinamika pilkada di Provinsi Jawa Tengah, termasuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur periode 2004-2009. Saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang pimpinan partai di Jawa Tengah, yaitu Bapak Sunarmin SEMM. Beliau adalah Ketua DPW Partai Amanat Nasional Jawa Tengah. Apa kabar Pak Sunarmin? Alhamdulillah, wilujeng sehat Bapak. Nggih. Matur nuwun. Pak Sunarmin lahir di Wonogiri 13 Februari 1972. Menyelesaikan pendidikan S1 di STI Atma Bakti Surakarta dan kemudian S2 di STI Widya Wiwaha tahun 2013, bergabung di PAN sejak 1998, menjadi anggota DPRD Wonogiri, pernah menjadi sekretaris dan ketua DPD PAN Wonogiri, kemudian menjabat sekretaris DPW PAN Jawa Tengah, dan saat ini menjadi ketua DPW PAN Jawa Tengah. Nah, supaya lebih lengkap, Pak Sunarmin silakan cerita perjalanan karir sampai sekarang menjabat Ketua DPW PAN Jawa Tengah. Silakan, Pak. Baik, terima kasih Bapak senior kami. Alhamdulillah kami diperkenankan, diberi kesempatan untuk bisa berbagi pandangan tentang politik dan tentang perspektif Jawa Tengah ke depan berkaitan dengan masa dekat kita memasuki masa pemilu kada gubernur dan bupati wali kota se-Jawa Tengah. Izin Bapak sekedar memperkenalkan bahwa kami ini berangkat dari desa, Pak. Jadi kami terjun politik ini juga mendasari pada dinamika kehidupan kami di kampung. Jadi saya asli Jawa Tengah, pesisir kidul, perbatasan Jawa Timur, tepatnya Kabupaten Wonogiri, Pak. Ya, kami mengambil pilihan jalur perjuangan dan pengabdian di partai politik adalah karena terinspirasi oleh masa panjang perjalanan hidup kami, Pak. Jadi masa sekolah
masa mengenyam pendidikan perguruan tinggi, kami sudah banyak berinteraksi dengan kehidupan sosial melalui organisasi yang juga kami ikuti. Jadi kecuali pendidikan normatif yang kami jalani selama menempuh pendidikan sekolah dan perguruan tinggi, kami juga aktif di lembaga organisasi intra dan ekstra kampus, terutama di ekstra kampus HMI. Kami pernah terjun juga di lembaga kader tersebut dan pernah pegang di komisariat dan ketua cabang dan Jawa Tengah dan DIY. Nah, sepulang kami, selulus kami dari menempuh masa pendidikan, dan kami kembali menyatu, membaur dengan kehidupan sosial masyarakat kami, sesuai dengan basic kami di ekonomi dan manajemen, kami meneruskan usaha orang tua. Bapak di bidang garment dan Ibu di bidang hasil bumi atau hasil pertanian. Alhamdulillah bisa menopang perjalanan hidup kami lebih lanjut, dan sebagai tanggung jawab sosial dan juga tanggung jawab moral kami, setelah kami selesai menempuh masa pendidikan, kami juga ingin melanjutkan pengabdian kami yang lebih implementatif, dan akhirnya jatuhlah pilihan kami untuk masuk ke partai politik. Nah, seiring dengan gelombang perubahan masa transisi dari Orde Baru ke Orde Reformasi, saat itu kami juga ikut masuk terlibat di dalamnya, maka kami mengambil keputusan masuk ke Partai Amanat Nasional sebagai salah satu parpol yang menginspirasi dan menjadi salah satu bagian dari garda depan lahirnya Orde Reformasi saat itu. Selama 5 tahun kami dipercaya memimpin DPC PAN, salah satu kecamatan di Wonogiri, kemudian 5 tahun, tepatnya 2005-2010, kami sebagai Staris DPD PAN Kabupaten Wonogiri, 2010-2020 kami mendapat mandat amanah untuk memegang Ketua DPD PAN Wonogiri, dan berlanjut secara struktural, secara hierarkis, kami naik mendapat amanah sebagai Staris DPW hingga menjadi Ketua DPW PAN Jawa Tengah sampai saat ini. Dan pengabdian kami di lembaga legislatif, Bapak, tahun 2009, bulan kami pas Sekretaris DPD PAN Kabupaten, mendapat tugas dari partai untuk mencalonkan diri sebagai salah satu calon anggota legislatif kabupaten. Alhamdulillah pada saat itu kami lolos, dan selama 5 tahun atau 1 periode kami mendapat amanah di pimpinan Komisi 1 bidang hukum, pemerintahan, dan pemberdayaan desa. Dan lanjut lagi di periode kedua 2014-19 kami berkompetisi lagi untuk maju di legislatif, dan alhamdulillah lolos lagi, dan kami mendapat amanah lanjutan menjadi salah satu pimpinan DPRD, tepatnya Wakil Ketua DPRD Wonogiri 2014-2019. Dan 2020 kami lanjut mengabdi di tingkat wilayah, yakni Provinsi Jawa Tengah, menjadi Staris DPW hingga sekarang dapat mandat amanah dari Dewan Pimpinan Pusat untuk memimpin PAN Jawa Tengah sebagai Ketua DPW. Jadi inti simpelnya itu, Bapak senior kami. Terima kasih. Nah, Pak Sunarmin mungkin bisa diceritakan hasil Pileg 2024 untuk Partai Amanat Nasional yang kelihatannya memang kursinya bertambah, baik di provinsi maupun di kabupaten kota. Mungkin bisa diceritakan perolehan kursinya, dan mungkin juga sekaligus proyeksi di dalam pilkada, baik di dalam pemilihan Gubernur Jawa Tengah maupun mungkin
ada kader-kader yang dipersiapkan untuk menjadi pimpinan di kabupaten kota. Baik Bapak, jadi hasil real dari Partai Amanat Nasional Jawa Tengah, kita dari sisi raihan atau capaian suara, alhamdulillah untuk DPR provinsi dan kabupaten kota, ya ada fluktuasi yang naik, ada yang turun, ada yang stabil. Ada menuntuk capaian DPR RI, alhamdulillah 2019 kemarin capaian kita 986.000 dan 2024 ini kita mendapat dukungan suara real sebanyak 1.177.000 atau naik hampir 200.000. Sehingga raihan kursi untuk DPR RI 2019 yang lalu kita belum mampu mengantarkan satupun wakil rakyat yang duduk di Senayan. Alhamdulillah dalam kontestasi pileg di 2024 ini kita bisa meloloskan 3 anggota legislatif di DPR RI. Kemudian masih ada satu Bapak yang masih kita perjuangkan melalui jalur konstitusional Mahkamah Konstitusi, yakni di Jateng 10 yang hari-hari Minggu ini sedang pada fase persidangan. Kita berharap mudah-mudahan Jateng sesuai dengan target bisa 4 kursi RI apabila dalam perjuangan di persidangan Mahkamah Konstitusi nanti objektivitas dan subjektivitas hakim bisa mempertahankan raihan kursi PAN di dapil tersebut. Kemudian untuk kaitannya dengan persiapan menuju pilkada kita November nanti, untuk kebijakan dari Dewan Pimpinan Pusat, memang kita diberi keleluasaan. Yang pertama, bisa menjalin dengan mitra koalisi partai politik secara linier, yakni dalam gerbong koalisi Indonesia Maju. Namun demikian, apabila sesuai dengan pertimbangan situasi atau konstelasi politik di daerah, harus dan meniscayakan kita harus bekerja sama dengan partai politik lain di luar koalisi Indonesia Maju, maka Dewan Pimpinan Pusat memberikan keleluasaan, memberikan ruang, memberikan fleksibilitas dengan tujuan agar mitra koalisi itu sama-sama bisa menghantarkan tokoh terbaik untuk memimpin daerah yang dimaksud. Jadi ini proyeksi kita, kebijakan kita khusus untuk menyiapkan ya, pilkada nanti. Kemudian target-target khusus Bapak, kita pahami bahwa capaian masing-masing kabupaten kota ini variatif. Ada yang kursi kita ini sedang, ada yang kurang. Nah, secara umum di Jawa Tengah, memang Partai Amanat Nasional belum mampu menghadirkan kursi penuh atau mandiri bisa mengusung calon kepala daerah sendiri. Jadi berkoalisi atau bermerger dengan partai lain untuk menghantarkan pasangan calon kepala daerah yang memenuhi ketentuan undang-undang, kita mengharuskan berkoalisi. Sehingga dengan demikian, maka kita melihat objektivitas hasil kajian kita di masing-masing daerah. Secara umum, Bapak, jadi kita lihat ada yang partai itu kursinya banyak, tapi calon figur yang diorbitkan, elektabilitas dan tingkat keterpilihannya belum tentu tinggi. Tapi ada partai yang kecil atau yang sedang raihan kursinya, tetapi memiliki sosok figur yang tingkat kesukaan dan tingkat elektoral kepilihannya lebih tinggi.
Oleh karena itu, maka PAN akan melakukan kajian secara kolektif bersama mitra koalisi kita untuk mempersiapkan sosok-sosok calon kepala daerah terbaik. Tentu saja secara umum begitu, namun secara khusus PAN juga menyiapkan beberapa kader dan putra terbaik kita, Pak, di beberapa daerah spesifik yang memang akan kita seriusi, agar dari 35 kabupaten kota ini ada beberapa daerah kabupaten kota yang PAN bisa memberikan kader terbaiknya dalam rangka memimpin daerah tersebut. Kurang lebih demikian, Bapak. Ya, baik. Terima kasih Pak. Sekarang kembali kalau untuk pemilihan gubernur Jawa Tengah, langkah apa yang sudah diambil oleh PAN? Kelihatannya sudah mulai pendekatan-pendekatan dengan mitra koalisi, dengan partai koalisi, bahkan juga sudah komunikasi dengan figur-figur tertentu yang sudah mulai bermunculan. Mungkin bisa diceritakan Pak Narmin. Ya, terima kasih Pak. Jadi terkait dengan pilihan gubernur Jawa Tengah. Jawa Tengah dalam peta perpolitikan nasional adalah salah satu wilayah yang dalam pelaksanaan pileg berbarengan pilpres kemarin adalah termasuk daerah yang masuk zona rawan. Artinya punya tingkat lebih berpotensi ya, terjadi gesekan yang cukup panas antar kontestan baik parpol maupun calon pilpres kemarin. Dan alhamdulillah sudah berjalan dan terlewati dengan sangat baik, kondusif, aspek kualitatif, kuantitatifnya insya Allah juga tercapai. Jika dengan demikian berjalan dengan kondusif sesuai dengan harapan. Nah, kita berharap kepala daerah Jawa Tengah nanti juga hadir sosok yang pertama tentu saja yang memiliki jejak pengabdian yang sudah teruji. Jejak kepemimpinan yang memang sudah mumpuni. Sehingga dengan demikian Jawa Tengah yang cukup luas dan cukup heterogen karakteristik masyarakatnya di berbeda-beda daerah kabupaten kota ini bisa terrepresentasikan oleh kemampuan leader seorang calon pemimpin Jawa Tengah ke depan. Sehingga dengan demikian maka sosok-sosok yang muncul ini menjadi pendalaman dari Partai Amanat Nasional Jawa Tengah untuk kemudian nanti kita sampaikan sebagai masukan untuk Dewan Pimpinan Pusat dalam mengambil keputusan siapa pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur yang akan diusung oleh Partai Amanat Nasional. Kemudian beberapa calon yang muncul saat ini, Bapak, PAN juga menginventarisir baik nama-nama yang sudah mengemuka maupun nama-nama yang masih terpendam tapi punya kapasitas dan kapabilitas untuk kita orbitkan menjadi calon kepala daerah maupun wakil kepala daerah kita. Sebagaimana yang kami inventarisirkan bahwa dari kalangan politisi ada muncul ketua Partai PDI Perjuangan, Mas Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul. Beliau ini adalah ketua kelas kami kalau dalam paguyuban antar partai politik se-Jawa Tengah. Jadi senioritasnya, kemudian juga kemampuan ngomongnya, kemudian juga akomodatifnya, kelugasannya, dan kematangannya dalam manajemen
dinamika politik Jawa Tengah sudah sangat teruji dan beliau menurut hemat kami layak menjadi salah satu kontestan calon pemimpin Jawa Tengah. Dan yang kedua, dari kalangan politisi yang lain juga ada Gus Yusuf, salah satu pimpinan partai politik di Jawa Tengah, PKB, yang juga namanya hasil riset survei kami di 35 kabupaten kota, juga cukup mendapat respon dari publik, pemilih luar biasa bagus. Kemudian ada juga tokoh muda yang saat ini mulai melejit hasil surveinya, Mas Sutaryono, Ketua Partai Gerindra Jawa Tengah, yang kebetulan kemarin juga sukses menakodai dan mengaransemeni koalisi Indonesia Maju dalam rangka berjuang untuk memenangkan kontestasi Pilpres, sehingga pasangan 02 menang secara meyakinkan di Jawa Tengah, atau bahkan boleh dikatakan melampaui ekspektasi dari yang ditargetkan. Sehingga tingkat mobilitas yang luar biasa, kemudian inovasi dan terobosan, serta energiknya sosok atau figur beliau ini juga pantas untuk menjadi salah satu calon kepala daerah Jawa Tengah. Kemudian juga ada tokoh agama yang kami pandang juga cukup mumpuni, teruji, dan beliau juga seorang akademisi, kemudian memimpin institusi lembaga keagamaan yang cukup memiliki grafik peningkatan luar biasa dalam peran sertanya untuk membangun kemajuan Jawa Tengah, yakni Bapak Dr. Tafsir, Ketua BWM Jawa Tengah, sekaligus seorang akademisi yang sudah teruji kuat, bahkan lembaga yang dipimpinnya menjadi salah satu lembaga yang memiliki amal usaha pendidikan, kesehatan, sosial, yang kontribusinya terbesar di antara 38 provinsi seluruh Indonesia. Kemudian dari kalangan senator juga kemarin terinventarisir dari 35 daerah muncul nama Pak Pats Yasin yang baru saja lolos dari perhelatan pilihan DPD RI, dan juga beliau mantan dari wakil gubernur kita. Muncul juga Pak Bambang Sadono, mantan senator kita, yang memang selama ini banyak hadir pandangan-pandangannya dan juga kontribusi pemikirannya di berbagai bidang-bidang yang selama ini direkam oleh rekan-rekan seperjuangan di daerah. Kemudian muncul juga tokoh muda perempuan, senator yang sekarang juga ketua KNPI, Mbak Kalista Katmandu, yang ternyata dalam survei teman-teman di daerah 35 kabupaten kota muncul nama ataupun figur beliau. Dan PAN secara spesifik memang mengharapkan gubernur nanti kita memiliki pasangan yang ideal, kolaborasi antara yang senior, pemimpin yang memiliki karakter kebapaan, bisa ngomong, ngayomi, akomodatif, tentu saja, bijak, tegas, ya, teruji kepemimpinannya, dan memiliki mobilitas yang cukup, karena memang Jawa Tengah memiliki medan yang luas, geografi yang
tidak mudah. Kemudian yang ketiga juga memiliki heterogenitas keberagaman karakter masyarakat yang banyak. Sehingga dengan demikian dibutuhkan pemimpin yang memiliki jiwa kebapaan, ngayomi, akomodatif, dan memiliki mobilitas yang kuat. Dan juga kita berharap memiliki satu pasangan yang kuat karakter religiositasnya, kemudian juga mampu mengakomodir dan merepresentasikan keinginan-keinginan kaum muda, sehingga dengan demikian kita berharap paduan calon pemimpin kita Jawa Tengah nanti betul-betul bisa menjawab tantangan ke depan dan bisa mengikuti ritme kebijakan pusat menuju Indonesia Emas 45. Saya kira ini pandangan-pandangan PAN Jawa Tengah hasil kajian kami dengan teman-teman DPW dan 35 DPD PAN se-Jawa Tengah. Begitu, Bapak. Ya, baik Pak Sunarmin, banyak nama yang telah diamati, tetapi kelihatannya belum muncul yang dari kader PAN sendiri. Apakah memang PAN nanti hanya akan mendukung, tapi tidak menyodorkan figur kader, baik untuk menjadi gubernur maupun jadi wakil gubernur? Setelah membaca rekam jejak dan success story kepemimpinan beliau selama ini, maka setelah mendengarkan pandangan dari para pengurus, kader, simpatisan PAN, dan berbagai lapisan masyarakat di daerah-daerah se-Jawa Tengah, maka PAN Jawa Tengah telah bersepakat nyawiji nyengkuyung Pak Lutfi untuk memimpin Jawa Tengah pada periode mendatang. Partai Amanat Nasional tentu sangat berkepentingan dan berkeinginan kuat, Pak, untuk menghadirkan kader terbaik kami untuk bisa berjuang di ranah eksekutif, termasuk di gubernur maupun kepala daerah, bupati, wali kota di Jawa Tengah. Kalau untuk level bupati, wali kota, Pak, insya Allah kita ada beberapa kabupaten yang memang kita sudah menimang-nimang dan mulai mengorbitkan kader murni kita yang kita pandang punya kapabilitas, kapasitas, dan punya nilai elektoral yang baik, ya, jejak rekam yang baik pula, seperti di Kabupaten Kendal, entah sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah, akan kita konsolidasikan dengan mitra koalisi kita. Demikian juga di Kabupaten Kudus, kemudian di Kabupaten Sukoharjo dan Wonogiri, lanjut di Solo Raya ada Kota Solo dan Sukoharjo. Di Sukoharjo ini tahun 2019 pernah kita orbitkan, namun demikian masih kalah tipis dengan incumbent sekarang, dan insya Allah 2024 akan kita tampilkan lagi untuk berkompetisi, mudah-mudahan bisa berhasil. Kemudian di Temanggung, Kabupaten Temanggung, Banjarnegara, dan Kebumen, kemudian di Kabupaten Cilacap, dan terakhir di Kabupaten Brebes. Jadi beberapa kabupaten yang kami sebutkan, mayoritas sudah mendapatkan surat rekomendasi tugas untuk melakukan kerja-kerja politik dan lobby diplomatik di daerah masing-masing agar bisa memenuhi ketentuan normatif Undang-Undang Pemilu Kada dalam berkoalisi mengusung calon kepala daerah. Dan untuk gubernur, Bapak, jadi untuk gubernur dan wakil gubernur, sementara memang dari kader internal kita sangat realistis, ya, bahwa capaian pileg kita kemarin, baik RI, provinsi maupun kabupaten, kita belum memungkinkan untuk bisa
mendorong kader terbaik kita di level provinsi guna ikut menjadi kontestan atau pasangan calon nanti. Nah, oleh karena itu kami pun membuka ruang luas bagi tokoh-tokoh eksternal yang potensial untuk bisa bersama PAN kami dorong, kami usung, kami dukung maju sebagai calon gubernur dan wakil gubernur. Namun secara historis kami punya tokoh yang memang beririsan dekat dengan kami, warga besar PAN, yakni Bapak Dr. Tafsir, yang dalam kajian internal kami, pandangan kami juga memiliki kapasitas, kapabilitas, jejak rekam, dan juga nilai elektoral yang baik karena atas capaian-capaian kepemimpinan beliau di lembaga organisasi yang beliau pimpin atau beliau ampuh selama ini. Selain itu juga beliau punya pandangan-pandangan progresif untuk Jawa Tengah melalui pikiran-pikiran beliau yang dituangkan sebagai tokoh akademisi kita. Saya kira itu Pak untuk gubernur. Baik, terima kasih sekali Pak Sunarmin. Mungkin terakhir Bapak bisa menyampaikan pesan dan harapan kepada masyarakat di seluruh Jawa Tengah supaya benar-benar bisa memanfaatkan momentum pilkada ini agar bisa berjalan dengan baik, lancar, tapi yang penting menghasilkan pemimpin, apakah itu gubernur, wakil gubernur, bupati, wali kota se-Jawa Tengah yang bisa menjawab tantangan 5 tahun ke depan. Monggo Pak. Baik, ya kita berharap Pak agar pengalaman yang telah kita lalui beberapa waktu dekat kemarin, yakni jalannya dinamika Pilpres bergabung dengan Pileg, kita berharap sudah bisa menggeser paradigma pemilih masyarakat kita dari memilih atas dasar pendekatan kuantitatif dan pragmatis kepada pendekatan yang lebih kualitatif. Artinya kita coba bersama-sama dengan kekuatan partai politik yang lain, dengan tokoh-tokoh masyarakat, agar kita bisa mengedukasi para pemilih kita, para masyarakat kita, agar kita betul-betul jeli dalam menelaah figur-figur calon pemimpin daerah kita, baik gubernur maupun bupati dan wali kota, agar muncul pemimpin kita yang betul-betul berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan daerah kita untuk membawa kemajuan yang lebih baik di masa depan. PAN secara khusus sekali lagi punya pertimbangan paling esensi, yakni paduan antara calon kepala daerah yang berpengalaman, yang akomodatif, yang jejak rekamnya baik, sukses story-nya bagus, kemudian juga memiliki mobilitas yang cukup. Karena memang hanya dengan ini, maka segala problematika Jawa Tengah yang kita miliki selama ini menjadi masalah klasik bisa kita urai solusinya di masa kepemimpinan yang akan datang. Dan juga berpadu dengan calon wakil pada daerah yang mampu mengakomodir kekuatan kaum muda sebagai penentu ke depan dan juga merepresentasikan visi masa depan Jawa Tengah yang lebih baik pada periode yang akan datang. Saya kira seperti itu, Pak Bambang, matur suwun. Terima kasih sekali Bapak Sunarmin SEMM, Ketua DPP PAN Jawa Tengah yang sudah memberi gambaran kriteria atau figur ideal baik untuk calon gubernur, wakil gubernur Jawa Tengah, dan juga sudah memberi gambaran tentang kader-kader internal PAN yang akan dipersiapkan untuk menjadi pemimpin di kabupaten kota di Jawa Tengah. Sekali lagi terima kasih Pak, semoga semua berjalan lancar, sukses dan bermanfaat untuk masyarakat.
Terima Matur suwun kasih. kembali Bapak. Salam Wassalamualaikum. hormat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.